jangan tegur saya. Saya hamba Tuhan, dipilih Tuhan. Suara yang saya sampaikan suara Tuhan. Saudara tidak bisa tegur saya, gitu. Salah. Yang ngerasain buahnya kan saya, kamu kan belum pernah ngerasain. Yuk datang dulu. Nah, habis itu langsung tutup. Sesi kedua saya jemput ya. Gitu. Wah, ini kalau saya terusin, ini baik nggak ya buat saya? Dan akhirnya ada kepikiran untuk pindah aja deh, karena kalau kayak gini terus entah saya entah keluarga saya, jadi nanti kayak kalau kritis ya bagian saya, tapi kalau anak-anak saya kan nggak tahu gitu ya. Nah, apakah itu pilihan yang bijak untuk pindah gereja? Tahun ini mungkin ada resolusi dari Anda yang kepengen pindah gereja? Belum apa-apa udah negur. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, Loh, Pak. emang kenapa? Nggak boleh pindah Jangan, gereja? Pak. Nanti saya Oh, ditanyain sama orang-orang lain. Bapak mau pindah gereja? Oh, yang di Saya sana. menyuarakan. Saya menyuarakan. Enggak ya. Ngomong-ngomong soal pindah gereja itu kita nggak ngobrolin itu Sobat Raida. Cuman nggak jauh-jauh dari gereja. Karena kan gini ya, kita sadar bahwa nggak ada gereja yang sempurna. Iya. Ya, mesti ada aja pemberitaan kalau nggak dari teman kita, dari orang lain, dari media sosial, apalagi dari yang palsu-palsu itu kan. Enggak, Masih kan. upload? Masih, Oh, masih. rutin. Iya. Semangat lagi dia. Tapi apakah saya pantas nilai gereja saya? Dan gimana saya menilai gereja saya? Oke. Ini benar atau enggak gitu loh. Yang pertama itu boleh enggak? Maksudnya ini gereja benar apa enggak ya? Boleh enggak ya saya nilai gitu kan? Terus kalau saya boleh, gimana saya nilainya? Caranya gimana? Caranya Oke. gimana? Tolak ukurnya apa? Maka dari itu kita akan ngobrol dengan siapa nih? Kita akan bicara bersama Pastor Sandi dari Gereja Tiberias. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Sandi. Halo. Shalom, Pastor. Halo. Waduh, luar biasa. Hai. Kayak di stadion ya. Shalom. Luar biasa. Makasih Pastor Sandi sudah join. KKR dong. Iya KKR. Yo, sama-sama. Selamat Thank tahun you, baru, thank you. mumpung masih Ya, awal Happy New bulan. Year. Happy New Year. Selamat Natal, Selamat tahun baru. Waduh, happy Buat sekali. Nathan Jonathan. Yes, terima God bless kasih. semuanya. Amin. Semoga tahun ini kita boleh rutin ya, Pastor Sandi ya. Mungkin dapat waktu diizinkan Tuhan untuk ngobrol-ngobrol Ya, lagi, ya. ngobrol-ngobrol tentang Amin. banyak masalah lah ya. Karena memang Bahtera Hidayat FM ini mengupas banyak masalah gitu ya. Walaupun ujungnya ada yang selesai, ada yang nggak selesai. Nah, ini saya error kan ya kan. Hari ini kita bicara tentang Itu masalah ya itu. Iya, Itu makanya masalah. masalahnya nih. Betul. Dari dulu nggak beres-beres. Ini masalah yang terjadi hari ini dan kita akan bahas adalah kalau misalnya Pastor Sandi, memang nggak ada gereja yang sempurna ya, tapi Ya. bagaimana saya menilai gereja saya ini benar atau tidak? Atau boleh nggak sih kita menilai, Nah, Pastor? itu dulu deh. Atau diterima aja deh, atau gimana? Kalau misalnya boleh nih, Pastor, ngukurnya gimana? Gitu. Itu pertanyaan pertama dari saya. Silakan, Pastor. Oke, untuk mengukurnya, kalau menurut saya ada 3 hal ya indikasi yang bisa kita lihat dari gereja, ya secara khusus dari gereja mungkin tempat di mana Sobat Bahtera Hidayat tertanam hari-hari ini. Gitu. Yang pertama, pastikan gereja itu berdasarkan dengan kebenaran Alkitab, gitu ya. Jadi benar-benar Alkitab menjadi kehidupan, menjadi pedoman dalam kehidupan. Pengajaran Alkitab, pengajaran tentang pertobatan, kelahiran baru, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, hidup dalam kekudusan, itu harus menjadi topik yang dibicarakan. Gitu. Itu menjadi topik yang pengajaran yang disampaikan kepada jemaat dan tidak keluar dari topik itu. Tidak diambil dari pengajaran-pengajaran manusia, dari dongeng, tahayul, gitu-gitu ya, atau dari hikmat manusia, gitu. Enggak. Tapi semua berdasarkan dengan Bible. Firman Tuhan menjadi pedoman dari pengajaran yang disampaikan gitu. Yang kedua, gereja tersebut harus meninggikan Kristus Yesus, meninggikan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus adalah kepala gereja dan dia mendirikan gereja kan. Jadi gereja tersebut harus meninggikan Yesus Kristus sebagai kepala, sebagai yang utama dari kehidupan bergereja. Pengajaran Yesus juga harus dibicarakan dan disampaikan kepada jemaat. Lebih besar, lebih banyak muatannya dari setiap pengajaran gereja tersebut. Pengajaran tentang apa sih Tuhan Yesus? Pengajaran tentang pengorbanannya, tentang kasihnya, pengampunannya, ya kan? Dia memberikan tubuh dan darahnya buat kita, dia mati, dia bangkit untuk setiap kehidupan kita. Nah, itu menjadi pengajaran yang disampaikan oleh gereja. Supaya apa? Supaya jemaat nanti hidupnya semakin serupa dengan Tuhan, gitu. Semakin mirip dengan Yesus. Semakin serupa segambar dengan Tuhan, gitu. Oke, itu... Dan yang ketiga, silakan. ya, 3 yang terakhir, indikasi terakhir,
seperti amanat agung Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ngomong, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan setelah perkataan itu, murid-murid terima Roh Kudus dan mereka semua akhirnya mendirikan gereja mula-mula. Gereja mula-mula dalam arti mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, mereka berdoa. Dan disitulah dikenal sebagai gereja. Nah artinya salah satu indikasi yang ketiga, yang terakhir, mungkin aku bisa bilang gereja yang punya kerinduan untuk misi, gitu, untuk menginjil. Ya, untuk memberitakan tentang keselamatan, untuk bersaksi, untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang lain, begitu. Jadi menurutku 3 hal itu sih menjadi pokok penting untuk kita bisa mengetahui gereja Alkitabiah ya. Oke. Itu poin yang penting ya. Apakah sudah kita nilai gereja kita gitu ya, tanpa lihat gereja yang lain. Kadang-kadang nanti kita tutup mata akan gereja kita sendiri ya, terus menilai, ada pemberitaan di gereja sebelah begini, apakah benar? Tuh orang Indonesia senengnya kayak gitu tuh ya. Mungkin Surabaya, mungkin ya. Ini mic saya kenapa lagi ya? Ada masalah kayaknya. Ada yang nggak suka kayaknya. Enggak ya. Disabotase kan? Iya. Tapi itu minimal 3 ya yang kita harus ukur, menjadi tolak ukur kita untuk menilai gereja kita sendiri ya. Ingat, kita sendiri bukan orang lain, karena yang tahu gereja kita kan ya kita sendiri ya, jemaatnya ya. Oke, Jonathan ada pertanyaan? Kalau misalnya Pastor, kita udah nyaman nih tertanam di sini, kayak saya udah pelayanan di sini, saya sudah cocok, sudah nyaman gitu ya, saya bertumbuh di sini. Tapi ternyata satu waktu saya mendapati bahwa ada bukan pemberitaan ya, ada pengajaran yang menurut saya yang sudah baca Alkitab nih saya, kayaknya kok konteksnya beda dan agak melenceng gitu. Betul. Apakah kita harus kompromi atau gimana kalau di posisi seperti itu, Pastor? Luar biasa. Ini pertanyaan bagus sekali. Thank you, Jonathan. Mudah-mudahan bukan pengalaman pribadi ya. Iya, nggak tahu sih. Yang menunjuk diri Nathan barusan, Pastor. Kok saya? Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, saya di Bahtera Yuda juga waktu itu menanyakan tentang pertumbuhan rohani kan, itu tanggung jawabnya siapa gitu, apakah itu tanggung jawab pendeta atau tanggung jawabnya jemaat gitu. Mungkin saya bisa ngulangin sedikit. Sekali lagi kita juga perlu tahu, jadi sobat Bahtera Yuda semua bisa lebih paham lagi. Kalau tanggung jawab rohani artinya bagaimana tentang kedewasaan rohani kita, tentang pertumbuhan rohani kita dalam gereja, dalam Tuhan tentunya, itu tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi bukan soal khotbah pendetanya yang menentukan kedewasaan rohani kita gitu. Kalau khotbah pendetanya bagus, berkualitas, berbobot, rohani kita tambah dewasa. Terus saat khotbahnya mungkin kurang pas, kurang tepat, kita jadi menurun rohaninya gitu. Nah itu kan malah jadi merugikan kita semua kan. Sedangkan kita nggak bisa menutup kemungkinan, sebagaimana gereja nggak sempurna, berarti pengkhotbahnya pun bisa nggak sempurna dong. Bisa dong, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus dengan bijak mengerti bahwa pada akhirnya nanti tanggung jawab pertumbuhan rohani tanggung jawab kita. Nah, terus kalau balik lagi, lebih detail lagi nih, terus apa saya harus berkompromi? Kalau dia salah, kan dia harus tahu supaya dia itu bisa diarahkan, supaya nanti di kemudian hari khotbahnya bisa benar dan bisa pas gitu. Nah, balik lagi, kalau menurut saya pribadi nih, ini menurut saya pribadi ya, kita punya kapasitas nggak untuk negur? Kita punya kapasitas nggak untuk memberitahu kayak gitu? Kalau itu bukan kapasitas kita, ya kita yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan mendoakan gitu. Kalaupun firman Tuhan disampaikan mungkin tafsirannya kurang pas, tafsirannya salah, yang bisa kita aminkan adalah setiap perkataan di Alkitab itu sendiri. Gitu. Alkitabnya pasti nggak akan salah, bener ya? Ayatnya nggak mungkin salah. Mungkin penafsirannya aja yang salah. Nah, kalau tadi balik lagi, kalau kita mengerti kebenaran, kita akan mengerti juga apa sih yang harus kita aminkan. Kalau ada yang salah pun, kita berdoa. Supaya pada akhirnya nanti kebenaran sendiri yang dinyatakan dalam kehidupan pendeta tersebut. Mungkin bukan kita yang negur, tapi saya percaya Tuhan kan kepala gereja. Jadi Tuhan juga pasti akan menjaga domba-dombanya kan.
Dan dengan caranya nanti pasti pendeta tersebut akan mengerti kebenaran yang seutuhnya. Seperti itu. Itu kalau menurut saya sih. Iya. Tapi kalau misalnya ditegurnya dari sosmed gimana? Waduh. Ada nih. Waduh, berjamuran sekarang Pastor Sandi ya kan. Karena memang kebebasan berpendapat, ada kemudahan juga, instrumen-instrumen yang mendukung, aplikasi-aplikasi yang mendukung. Apakah itu bijak menurut Pastor Sandi? Mudah-mudahan beliau ya denger atau enggak sih terserah ya. Yang punya akun denger apa enggak sih terserah ya. Silakan Pastor Sandi. Saya kalau menurut saya pribadi ya, memang semuanya akan kembali ke masing-masing yang menyampaikan firman itu sendiri. Tapi sudah seharusnya sebagai orang yang menyampaikan firman, dia pun harus berani bersikap sebagai orang yang rendah hati, yang siap ditegur dan diberikan masukan. Itu. Kalau masukannya itu membangun dan mengarahkan kepada kebenaran, kenapa enggak? Kenapa harus tersinggung dan selalu bela diri kayak gitu? Udah tahu kurang tepat, kenapa harus bela diri terus gitu? Seharusnya, apalagi kalau hitungannya sudah pembicara ya, sudah hamba Tuhan, bisa lebih rendah hati untuk bisa menanggapi dan meresponi segala masukan demi masukan, tanggapan demi tanggapan. Toh juga kita mau dijadikan lebih baik lagi kan. Kita mau dijadikan semakin serupa dengan Tuhan, semakin mirip Kristus gitu. Artinya harus terbuka sih. Jadi jangan sampai berpikir bahwa jangan tegur saya hamba Tuhan, dipilih Tuhan, suara yang saya sampaikan suara Tuhan. Saudara tidak bisa tegur saya, salah, nggak bisa. Iya. Itu poin penting ya. Dan sadari Kak bahwa semua ini sekarang sudah go digital gitu loh. Semua akan direkam, ada ibadah online. Jadi ya, yuk persiapkan dengan baik untuk bahan khotbahnya, bahan penyampaian firman-nya, karena di luar sana ada yang banyak kritis gitu ya, ada banyak orang kritis gitu ya. Tapi gini Pastor, mungkin sedikit nambahin pertanyaan tentang yang Jonathan tadi tanyakan gitu ya. Kalau memang kapasitas kita hanya sebagai jemaat yang mendoakan gitu ya, apakah ada di titik kita ini kayaknya udah kebanyakan salah nih ya, saya pindah deh. Apakah itu pilihan yang bijak Pastor? Karena kan kita ini salah nih, kok kayak gini ya, kayak gini ya. Akhirnya sesuai dengan ukuran kita kayaknya, wah ini kalau saya terusin, ini baik nggak ya buat saya? Dan akhirnya ada kepikiran untuk, pindah aja deh. Karena kalau kayak gini terus, entah saya, entah keluarga saya, jadi nanti, kayak kalau kritis ya bagian saya, tapi kalau anak-anak saya kan nggak tahu gitu ya. Nah, apakah itu pilihan yang bijak untuk pindah gereja? Iya, soal bijak atau nggak bijak, memang kembali ke masing-masing pribadi ya. Bagaimana menyikapi kejadian yang terjadi di gereja tersebut, seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, segala sesuatu harus diuji. Ya, dan menguji itu nggak hanya dengan 1 hari, 2 hari. Itu kadang-kadang setiap orang pun tingkat ujiannya kan juga berbeda-beda. Menguji sesuatu kan juga dengan berbeda-beda, seperti itu ya. Namun kalau memang sudah diuji dan memang merasa kalau di gereja ini udah nggak bisa bertumbuh lagi, kayaknya sudah merasa tidak ada mendapat hal yang baik, malah tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, gereja nggak jadi mengajarkan tentang Yesus. Gereja nggak membuat semakin dewasa rohani. Gereja nggak ngomong soal misi lagi, hanya ngomong soal diri sendiri, hanya ngomong soal memperkaya gereja dan lain sebagainya. Itu perlu didoakan, gitu. Itu perlu digumulkan. Namun jangan sampai keputusan mindah itu hanya keputusan ego dan kedagingan sendiri. Itu dia. Gitu kan. Makanya kita perlu doa dengan baik, kita perlu tanya Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga nanti kalaupun keputusannya akan pindah gereja, sesuai juga sama jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu poin penting. Kalau saya sih berpikir kayak gitu. Semoga ini boleh membantu Anda Sobat Rein ya. Pokoknya jangan sampai ego yang diutamakan. Wah nggak terima nih saya, gini. Waduh, ini udah marah-marah gitu kan. Habis gitu nggak pindah doang, Pak. Biasanya pindah terus jelek-jelekin yang lama. Nah itu. Mungkin. Ini saya mewakili saja. Menjiwai banget. Saya tidak. Tapi sebelum ke kesimpulan, Pastor Sandi, kalau dari tadi kita kan kayaknya ngomongin gereja ini salah. Kalau misalnya nih, Pastor, pengajaran sudah pengkhotbahnya juga sudah memimpin dengan baik, mengajar dengan baik. Kitanya bertumbuh, tapi tetap aja di luar sana kan pasti ada yang melihat, oh gereja ini salah di sini nih. Pengajarannya kok kebanyakan berkat-berkat terus ya.
Nah, kan orang lain kan nggak ngerti dalamnya, cuma ngerti sekilas atau mungkin ngerti yang masalah yang dulu-dulunya gitu. Lalu gunjingan orang itu kita dengar tuh, Pastor. Iya. Kita sebagai jemaat tuh harus gimana? Iya, kadang-kadang kan kita getar juga ya, Pastor ya. Ini kenapa banyak yang nyaci sih ya? Gak gitu, bro, aslinya. Iya. Mungkin gitu, yang kan kayaknya iya deh ya. Akhirnya goyang sendiri. Kayaknya iya deh. Silakan Pastor. Gimana sikap kita menghadapi mereka para haters? Kenapa sih ketawa, Pak? Ya kan benar. Bener. Para netizen yang budiman. Betul. Ya kan? Itu lebih tepat. Netizen yang budiman. Silakan Pastor. Dari buahnya pohon itu dikenal. Wow. Iya kan? Jadi kalau orang belum nyicip buahnya, dia belum tahu rasanya sedikmat apa atau seperti apa rasanya. Betul. Nah, yang bisa mencicip buah kan yang di dalam. Yang di luar kan nggak nyicip buahnya. Mungkin mereka hanya lihat pohonnya gitu ya. Mereka berkata, daunnya kurang hijau. Kayaknya pohonnya nggak kuat gitu. Padahal belum tentu daunnya nggak hijau, pohonnya nggak kuat, bukan berarti buahnya nggak enak. Belum tentu kan. Setuju. Gitu. Datang dulu, cicip dulu, rasakan buahnya, gitu kan. Nanti baru kamu boleh komen, baru kamu boleh ngomong, gitu. Jangan ya manusia memang hanya menghakimi sih, memang netizen apalagi kan hanya melihat saja dari luar, walaupun aslinya kan belum tahu. Nah, jadi bagian kita yang di dalam yang sudah mencicipi, ya kalau kita sedih dalam gereja, kita merasakan pertumbuhan di sini. Kita merasakan banyak hal yang bisa kita dapatkan, kita semakin cinta Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, hidup kita bisa semakin hidup dalam kekudusan, pertobatan. Kita punya manusia lama, di gereja ini kita bisa hidup dengan manusia baru. Artinya banyak perubahan demi perubahan, banyak mujizat juga kita alami, banyak pertolongan Tuhan, kita bertumbuh lah pokoknya. Dan saya berpikir, ya omongan orang gak akan bisa ini sih membuat kita jadi berpikir dua kali apakah ini gereja yang tepat atau enggak kayak gitu. Nah, tapi ini yang penting kita yang merasakan buahnya, kita yang keluar dari gereja dalam arti kita yang hidup di pekerjaan dari Senin sampai Sabtu, kita harus menunjukkan ekspresi dari buah-buah yang sudah kita terima di hari Minggu itu. Wujud-wujudnya seperti apa, dari kasih kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita, ya dari pikiran kita bisa jadi terang buat orang lain. Kita bisa buktikan, ini loh buahnya di gereja ini. Jadi hidupku yang seperti ini, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam keluarga. Supaya mereka yang nantinya mungkin menilai, yang awalnya menilai gereja kita dengan negatif gitu ya, mereka bisa melihat perbuatan kita yang nyata gitu. Buah yang bisa kita hasilkan dari kehidupan tertanam kita di gereja. Yes, itu poin mungkin penting seperti ya. itu. Wow. Iya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang komplain, ada yang kritik gitu ya. Tadi perkataan Pastor Sandi boleh tuh ya. Yang ngerasain buahnya kan saya, kamu kan belum pernah ngerasain. Yuk datang dulu. Nah, habis gitu langsung tutup. Sesi kedua saya jemput ya. Gitu. Stay di rumah ya jam 8 saya jemput. Ya mantap. Langsung di closing gitu ya. Oke, kita masih bicara bersama Pastor Sandi, Sobat Reida. Bicara tentang memang gak ada gereja yang sempurna, tapi gimana caranya saya ngukur gereja saya ini udah di track yang benar atau enggak gitu ya. Mungkin bisa kasih kesimpulan, Pastor. Di hari-hari ini bukan hanya banyak yang saling menyindir, bahkan saling dalam tanda kutip nembak sana sini gitu kan ya. Jadi jemaat juga bingung ini yang benar yang mana gitu ya. Apalagi mereka yang nggak berakar secara kuat. Betul. Gitu ya. Akhirnya gonjang-ganjing, bingung sana sini, akhirnya pindah-pindah, nggak dapat sesuatu yang baik, nggak bertumbuh, rohaninya nggak naik. Nah, mungkin bisa kasih kesan dan kesimpulan. Silakan, Pastor. Kita harus mengerti dan memahami bahwa gereja itu harus alkitabiah. Artinya setiap pengajaran yang disampaikan, semuanya pedoman dari Alkitab. Yang bicara tentang kekudusan, tentang pertobatan, tentang kelahiran baru, tentang keserupaan dengan Tuhan. Ya, dan itu yang menjadi pokok pembicaraan yang disampaikan. Dan juga gereja tersebut meninggikan Tuhan Yesus. Dalam arti menjadikan Yesus sebagai pusat dalam gerejanya. Yaitu Yesus sebagai Tuhan Allah yang hidup, dialah kepala gereja, dan pengajarannya juga tentang pengorbanannya, tentang kasihnya, tentang dia mati dan dia bangkit, dan pengampunannya buat kita semua, itu yang harus lebih diutamakan dari setiap pengajaran-pengajaran yang ada.
Dan kehidupan yang diajarkan dari gereja itu untuk membuat kita akhirnya semakin serupa dan segambar seperti Tuhan. Nah, itu yang disampaikan setiap dalam ibadah. Dan berikutnya juga tadi kita juga mengerti gereja tersebut harus punya fokus dalam tindakan misiologi gitu ya, dalam bahasa teologinya, ilmu tentang menginjil, tentang mengajar orang untuk bersaksi. Ya, jadi memang gereja itu punya tugas menjadi gereja yang mau punya tanggung jawab untuk bermisi. Jemaatnya jadi jemaat yang misionaris gitu ya, untuk bersaksi tentang kabar keselamatan dalam Yesus. Nah, berikutnya juga tadi kita juga belajar soal bagaimana soal berkompromi dalam mendengar suatu khotbah, apalagi kalau khotbahnya juga kurang pas kayak gitu ya. Ya, untuk kita sendiri kalau kita punya kapasitas untuk menegur, tegur gitu. Tapi kalau kita nggak punya kapasitas, saya berpikir alangkah lebih baik kita bisa mendoakan. Ya, karena memang pada akhirnya nanti Tuhan yang punya gereja dan Tuhan yang bisa akan bertanggung jawab untuk bekerja dan bagaimana cara untuk bisa mengarahkan, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kurang pas, bisa di jalur yang tepat. Dan Tuhan juga bisa menegur dengan berbagai cara kan, termasuk dari orang lain. Nah, kalau nanti dari orang lain datang untuk menegur, hamba Tuhan juga harus bisa terbuka. Bisa juga menerima setiap masukan demi masukan untuk bisa menjadi nanti di kemudian hari menjadi pembicara yang lebih bertanggung jawab lagi. Bertanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran yang lebih pas, yang lebih tepat, sesuai dengan konteks untuk disampaikan kepada jemaatnya. Nah, nanti juga yang terakhir kita bahas mengenai bagaimana menyikapi omongan orang lain, gitu ya. Ya, sekali lagi, dari buahnya perlu dikenal. Mungkin orang belum menyicip buahnya, gitu. Kalau tadi Nathan bilang, datang dulu, cicipin buahnya, nanti aku jemput kamu di sesi yang kedua. Mantap. Jadi bagi kita yang kecap buahnya, tetap tertanam, tetap bertumbuh, dan jangan lupa ketika nanti masuk kantor, kembali beraktivitas, tunjukkan hasil dari kamu bergereja, buah-buah yang kamu dapat dari gereja, untuk kamu bisa bagikan kepada orang lain, supaya orang juga bisa mengecap bahwa orang yang beribadah, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, gak akan pernah sia-sia hidupnya. Amin. Luar biasa. Sudah lengkap ya, sepaket nih. Semoga kita, terutama yang dengerin deh ya, berarti kan kalau di Bahtera Yuda FM orang-orang Surabaya gitu ya, jadi punya suasana bergereja antar jemaat yang beda gereja, guyup gitu ya, terus akrab, saling sadar bahwa memang nggak ada gereja yang sempurna, tapi semuanya dilihat dari buahnya, bukan hanya sekedar kritikan-kritikan saja, tapi orang lihat karakter kita gitu ya setelah kita bergereja. Narasumber kami Pastor Sandi, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana juga? Anda bisa follow di @sandiptra. Ya, Sandi SANDYPTRA. Ya. Kalau saya bilang nih ya, Pastor Sandi termasuk salah satu hamba Tuhan yang sadar sosial media gitu ya. Jadi sosial medianya ditata bagus gitu ya. Jadi silakan di-follow karena pasti sungguh sangat bermanfaat buat Anda. Buat Pastor Sandi, makasih sekali kalau hari ini kita bisa diskusi tentang cara ngukur, tolak ukur gereja yang benar itu seperti apa, dan semoga kita punya kedewasaan untuk menyikapi hal-hal yang mungkin nggak pas atau menilai gereja orang lain harusnya gimana, seperti itu ya. Doa kami Pastor Sandi sehat selalu sekeluarga untuk pelayanan Pastor Sandi menjadi Berias juga boleh semakin luar biasa ya. Makasih Pastor Sandi sekali lagi buat waktunya. Thank you Pastor. Thank you Pastor Sandi. Thank you Jonathan. God bless ya. God bless you. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope and love.